Apa yang ingin saya sampaikan ini melihat kekacauan yang terjadi sekarang. Saya menamakannya Indonesia yang compang-camping. Compang-campingnya itu kelihatan dari berbagai macam konflik yang muncul di dalam negeri ini. Ada pro ini kontra itu, pro PKI kontra PKI. Kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa ternyata masuk kelompok-kelompok ateis, komunis. Kemudian di antara kita sendiri berkelahi satu sama lain. Islam sama Islam, ada Islam Nusantara, ada macam-macam, Islam dan Kristen, Nasrani, bahkan ada hubungan erat katanya antara Menteri Agama dengan Yahudi, lalu ada Cina, non-Cina, ada keturunan lawan pribumi. Itu salah satu tanda atau indikasi adanya suatu yang compang-camping. Belum lagi kita berpikir mengenai sumber compang-campingnya itu, rakyat yang miskin. Saya percaya ada 100 jutaan yang masih perlu diperjuangkan untuk hidup yang layak sebagai manusia dan kemanusiaan. Seperti halnya apa yang menjadi cita-cita dari 45. Juga perekonomian kita ditambah dengan keadaan dunia yang muncul beberapa bulan terakhir ini, perang Ukraina dan Rusia mengakibatkan krisis energi, krisis pangan, gas, minyak bumi, inflasi karena pasokan bahan makanan dan energi terganggu. Dari inflasi, kemudian dunia juga mengalami suku bunga tinggi yang sebentar lagi juga akan melandai Indonesia, ya. Karena dengan suku bunga tinggi di luar negeri tidak mungkin mereka akan masuk sepanjang suku bunga di Indonesia itu rendah. Jadi kita pasti akan meningkatkan itu supaya rupiah menjadi stabil. Itulah beberapa indikasi yang ada dan sumbernya. Sumber terutama adalah rejim. Nah, inilah yang mengakibatkan Indonesia menjadi compang-camping itu, karena soal PKI gaya baru, kemudian Islam gaya baru, itu juga ciptaan daripada rejim. Bagaimana Pancasila ditumpang-ambingkan, dibentrokkan dengan Islam. Memang sudah lama, sejak zamannya Bung Karno sudah ada itu bentrokan antara Pancasila dan Islam. Tapi menurut pendapat saya sekarang ini yang luar biasa, ya, mempunyai pengertian sendiri, ya. Dulu ada P4, sekarang ada P apa lagi itu. Jadi terjadilah kekacauan itu. Sumber yang kedua adalah dilakukannya amandemen. Jadi sumber yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen. Banyak memang yang diperbaiki, yang diubah lebih dari separuh, lebih dari pasal yang ada. Jumlah pasal 37 ditambah dengan aturan peralihan dan aturan tambahan, ini lebih daripada itu, lebih dari 2 kali lipatnya sekarang. Jadi tetapi saya hanya mencatat 3 hal yang sangat penting. Satu adalah MPR sudah dihapuskan fungsinya, barangnya ada tetapi fungsinya di dalam melaksanakan kedaulatan rakyat sepenuhnya itu sudah tidak ada. Yang kedua adalah pasal 6, kalau tadi pasal 1 ayat 2, sekarang pasal 6 tentang
Presiden diusulkan oleh partai politik, ditambah dengan threshold, maka aturan threshold, maka hanya kelompok tertentu, kelompok partai tertentu yang bisa mengusulkan menjadi presiden. Ini tentu saja bertentangan dengan pikiran-pikiran kemerdekaan dulu, termasuk pemilu 55 yang semua orang bisa ikut, bisa mencalonkan, bahkan mencalonkan dirinya sendiri. Tidak cuma partai politik saja, tetapi juga perhimpunan. Orang Barat mengatakan bahwa itu adalah pemilu yang terbaik sepanjang zaman. Nah, lalu memang zamannya Pak Harto berbagai macam manipulasi terjadi. Bahkan calon tunggal selama 7 kali pemilu, lalu rejim baru Jokowi ini ikut-ikutan, bahkan pengen 3 kali ya. Jadi itu pasal 6 itu diubah demikian rupa sehingga kata Indonesia asli pun menjadi hilang. Jadi yang bukan asli pun boleh, termasuk orang-orang bule. Kalau mau mencalonkan diri sekarang ini bisa aja, dan sekarang memang sedang rame-ramenya orang mencalonkan diri. Bok ya melihat bagaimana perjuangan Bung Karno, Bung Hatta dan pemimpin-pemimpin founding fathers kita dahulu begitu luar biasanya, mampu tidak hanya merdeka saja, tapi menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang bisa begitu? Apa kemampuan Puan? Apa kemampuan Ganjar? Apa kemampuan Jokowi aja bikin macam-macam, perpecahan. Nah, sumber yang ketiga saya kira juga, pasal yang ketiga tadi yang diubah itu adalah pasal 33. Tidak ada lagi yang namanya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan, ya, itu yang menjadi dasar daripada katakanlah ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila. Dan sehingga yang terjadi adalah individualisme, yang terjadi adalah kapitalisme, dan kemudian liberalisme dalam perekonomian, ya. Lu gue, siapa yang punya duit dialah yang bakal menang. Nah, ini yang terjadi, dan itu sangat merisaukan kita semua, ya, karena ide pemikiran mengenai Indonesia merdeka, adil dan makmur itu sudah menjadi hilang. Ada satu lagi pasal yang dihilangkan, yaitu pasal 15, yaitu tentang kalau sekarang namanya Bantim Pres, dulu namanya Dewan Pertimbangan Agung, DPA, ya, itu hilang sama sekali, pasal itu kosong, jadi, dan kemudian tentu saja mengingat amandemen ini tidak terlepas dari kemungkinan adalah campur tangan luar negeri yang kita tidak sadari bahwa Republik Indonesia sekarang ini sedang digoreng. Kita ini sedang digoreng, diadu satu sama lain, ya, antara keturunan ini keturunan itu, sehingga pribuminya tinggal pelongo-pelongo. Bahkan orang-orang pribumi sendiri lebih seneng, ya, mencalonkan orang-orang yang bukan Indonesia asli untuk memimpin republik ini. Ini jadi sudah penggorengannya sudah dibolak-balik, ya, sudah hampir gosong kita itu. Ya, itulah yang terjadi, dan maksud daripada diskusi pertemuan ini tidak lain dan tidak bukan mau menyatukan sambil menyadarkan juga mereka-mereka yang masih ingin berjuang untuk Republik Indonesia, masih berjuang demi kemerdekaan dan cita-cita proklamasi,
serta ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, sejajar dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia, sejahtera abadi sampai ke generasi-generasi muda berikutnya, ya, dengan harapan bahwa memang Indonesia tidak akan lepas, tidak akan hilang dari peta politik, ya, dari peta bumi, dan akan menjadi negara yang besar dan jaya. Nah, maksud daripada pertemuan ini akan membuka satu rentetan diskusi, ya, rentetan diskusi yang akhirnya tujuannya adalah menghilangkan berbagai macam sumber kekacauan tadi itu. Sumber kekacauan ya dari rejim, ada pro kembali ke UUD 45, ada yang anti juga, ada yang ingin kembali ke UUD 45 asli, akan tetapi pengen Pilpres 24. Nah, kalau Pilpres 24 itu sudah hampir dipastikan itu adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar yang diamandemen, atau yang katanya Dr. Zul itu disebutnya Undang-Undang Dasar palsu. Jadi ini kita digoreng sana sini sampai kita itu nggak sadar pengen jadi presiden, ikut 24, akan tetapi Undang-Undang Dasarnya Undang-Undang Dasar palsu. Nah, kapan kita mau mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur? Nah, ini semua merupakan poin-poin yang harapan kita semua, tanpa lupa bahwa tujuan terakhir adalah menyatukan Republik ini, pejuang-pejuang kita ini, agar kembali kepada relnya, mencapai cita-cita Bung Karno, Bung Hatta, ada Sultan Syahrir, ya. Nah, itu memang menjadi cita-cita dari perjuangan Tur 49.